Jatuhnya kenapa? Aku tuh jatuh. Aku lari dari pojokan, terus aku lari lagi ke sana. Itu tuh aku jatuh, masuk ke dalam lubangnya itu got yang panjang tapi dalam banget. Terus kepalaku nancep ke batunya. So di situ aku gimana ya? Aku nggak. Hai friends, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Jija di Jija Entertainment. So BTW kali ini Jija itu mau atau pengen sharing aja sih ke kalian tentang flashback atau masa lalu aku yang bener-bener kayak pernah aku alamin, atau kejadian kecelakaan atau yang pernah hampir membahayakan diri aku sendiri dan alhamdulillah masih tertolong atau masih selamat gitu. Aku mau cerita atau sharing aja sih. So sebelumnya kalian harus subscribe, like, komen dulu. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, thanks udah mampir. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan kalian yang udah sering mampir ke channel ini dan belum subscribe, di bawah ini ada tanda merah, kalian bisa langsung pencet. Dan itu namanya kalian udah subscribe. Di sampingnya ada gambar lonceng, kalian bisa banget nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan updatean spesial dari aku. Kita langsung aja masuk ke videonya. Jadi aku mau sharing beberapa kejadian yang pernah aku alamin dan itu benar-benar tragis buat aku. So kejadian yang pertama itu ini udah lama banget. Itu kejadiannya aku sih sebenarnya udah lupa ya, antara kelas 1 atau enggak kelas 2 SD. Waktu itu tuh posisinya maghrib biasa anak kecil. Dulu aku masih ya Allah, masih kecil banget. Kelas 1, kelas 2 itu kan masih senang-senangnya main. Terus itu udah maghrib aku tuh dibilangin, disamperin sama kakak bukan kandung tapi apa sih ya, adik dari mama aku gitu, nyamperin, kata aku disuruh pulang sama nenek aku. Karena emang dulu kan aku waktu aku masih tinggalnya pindah-pindah gitu. Dulu aku disamperin suruh pulang karena udah maghrib, tapi yang lain tuh masih belum pulang. Dan aku tuh kayak, apaan sih, ntar dulu ini masih main, masih seru. Dan nggak taunya tuh gimana ya, kayak emang nggak boleh gitu loh main maghrib. Di situ aku lagi main lari-larian, jadi aku di sini ada got tapi kayak apa, dalam banget. Kayak kalau biasanya di sini tuh di Tangerang, di Jakarta gitu segini, di sana tuh dari atas ke bawah, terus bawahnya tuh batu-batuan gede gitu loh. Nah nggak tahu ya, aku juga nggak tahu itu jatuhnya kenapa. Aku tuh jatuh, aku lari dari pojokan, terus aku lari lagi ke sana. Itu tuh aku jatuh, masuk ke dalam lubangnya itu got yang panjang tapi dalam banget. Terus kepalaku nancep ke batunya. So di situ aku gimana ya, aku nggak tahu, tiba-tiba kayak yang megangin kepala, terus ngeliat tuh kayak darah, kayak apa ya, masih kecil, takut. So dulu tuh aku fobia banget sama darah, sampai nih ya, cerita ini nggak bakal aku ceritain, cuman kayak bocoran aja. Aku tuh takut banget sama darah. Waktu dulu aku main masakan sama aku, kalau misalkan aku luka terus berdarah gitu, sama aku pasti ngetin. Walaupun aku nggak tahu, kayak dia langsung ngobatin. Terus karena aku nanya, ini kenapa gitu kan, ini kenapa, padahal yang itu berdarah. Terus aku nggak tahu, kalau misalkan aku tahu pasti nangis. Baik ke yang itu, yang aku jatuh itu kan darah semua. Yang bikin aku takut itu aku nggak tahu ya, rasa sakitnya pun aku udah lupa. Sekarang aku nggak ngerasain sakit, mungkin waktu itu mungkin sakit tapi ya aku nggak peduli. Aku takutnya cuman di tangan gue ada darah, terus darah tuh ngalir ke sini semuanya, pokoknya banyak banget darah, semua darah sampai sini karena aku kayak gini, langsung kayak gini ngalir semua. Terus kebetulan yang nolongin aku itu orangnya udah almarhum. Dia tinggalnya nggak jauh dari tempat yang aku jatuh itu. Terus dia nolongin aku bawa ke atas gitu kan. Dia turun ke bawah, kan emang ada jalannya tuh buat turun ke bawah. Terus dia bawa aku, terus di situ rame banget tuh maghrib kan pada nolongin. Terus
yang rumahnya di sekitar situ tuh bilang, itu kenapa tangannya, karena kan emang tangan aku yang berdarah. Jadi mereka udah ngambil betadine, dikirain tangan aku yang berdarah, tapi enggak, karena itu kepala aku yang berdarah, cuma aku kayak gini. Jadi di situ aku nangisnya udah kejer banget ya, karena itu karena darah. Rasa sakitnya aku nggak tahu kayak gimana, tapi darahnya aduh masih kebayang, masih terngiang-ngiang banget sih sampai sekarang. Tapi alhamdulillah waktu itu kan cuman nggak tahu, aku juga udah lupa dijahit apa dia, pokoknya diperban gitu. Udah alhamdulillah sih nggak kenapa-napa, alhamdulillahnya. Itu masih yang selamat gitu. Terus lanjut ke kejadian yang kedua. Kejadian kedua itu waktu itu aku kelas 2 SD. Berarti yang waktu bocor itu kayaknya kelas 1 SD. Terus tahun kemudian aku kecelakaan lagi. Itu kecelakaannya pulang sekolah, aku main sama teman 1 SD aku. Terus pokoknya main kata-kataan gitu, tapi kata-kataan buat bercanda di jalanan, di pinggir jalan. Aku nggak nyadar kalau misalkan ada mobil bak di belakang. Terus ini temen aku tuh kayak ke tengah gitu loh. Aku nggak nyadar kalau aku ke tengah, mobil aku ketabrak. Tapi alhamdulillahnya lagi kayak bener-bener masih ada yang lindungin aku. Alhamdulillah sih, kayak cuman kena kakinya aja. Kakinya pun itu aneh banget. Aku tuh gimana ya, misalkan ini mobil, ini aku, tapi sepatu aku tuh udah copot. Jadi yang dilindes sama si ban ini adalah sepatu aku. Supirnya itu udah panik banget karena dikirainnya kaki aku yang kelindes dan patah, tapi alhamdulillah adalah sepatu aku. Tapi tetap aja kaki aku tetap kena kayak benturan gitu. Terus langsung kan itu udah kecelakaannya udah mau nyampe rumah, jadi orang-orang di situ pada kenal. Terus kayak manggil nenek aku, terus dibawa ke tukang urut gitu loh, terus diurut. Aku nangis juga sih, walaupun di situ nggak berdarah ya, cuman ya tetap sakit guys, tetap sakit. Yang ketiga masih di Magelang juga nih. Ini sebenarnya kejadiannya aku udah lupa antara sebelum aku kecelakaan yang ketabrakan tadi atau seudahnya. Intinya di situ aku masih bolang banget parah. Aku suka ke sawah, aku suka ke sungai-sungai, mandi di air apa ya, air sungai gitu loh. Pokoknya suka banget deh, masih suka banget yang kayak gitu. So suatu hari aku tuh diajakin main sama apa ya, tetangga aku, tapi tuh dia udah gede. Aku udah lupa sekarang namanya siapa, soalnya waktu itu aku masih kelas 2 SD dan sekarang aku udah SMK. Aku udah lupa banget waktu itu. Aku diajakin main ke sungai gitu. Terus dia tuh sungainya gede banget, arusnya deras banget. Aku baru pertama kalinya ke situ. Terus yang lain itu kita kan nggak cuma berdua, kayak banyak. Nah yang lain itu pada nyebur. So di situ sebenarnya aku udah sadar diri gue kan nggak bisa renang gitu kan. Tapi ya udahlah, yang lain juga renang, aku juga aku mikirnya cuman kecipak-kecipik gitu loh, kayak yang udahlah main air aja gitu. Tapi nggak taunya karena arusnya terlalu gede, aku tiba-tiba kayak yang kena arus, terus udah jauh gitu. Aku udah nggak tahu aku berpikir apa, tapi kayak yang ya udah gitu loh, udah kena arus. Terus aku cuma bisa pegangan batu, tapi nggak bisa tetap ke bawah arus. Itu tuh aku udah mikirnya ya udah mati kali, aku mau mati karena masih anak kecil, mati gitu loh. Kayak aku udah kepikiran kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya sih kakak-kakak tetangga aku yang ngajakin aku itu, dia itu bisa renang. Terus dia langsung kayak lari dari atas, terus dia tuh nyeburnya ngehadang aku gitu loh, terus nyelamatin aku sebawa ke tepian. Tapi di situ aku udah lemes banget gitu, kayak udah makan banyak air karena emang saking nggak bisa renangnya aku. Dan arusnya itu emang bener-bener gede banget. Itu sih kejadiannya paling parah, karena emang kalau si kakak-kakak ini yang bawa aku ke sungai ini nggak nyelamatin aku, mungkin nggak tahu aku sekarang masih ada atau enggak, aku juga nggak tahu. Intinya gitu sih, kayak makasih banget udah ngajak dan udah nyelamatin gitu sih. Itu menjadi apa ya, kenangan dalam hidup aku. Alhamdulillah punya memori-memori yang kayak gitu, walaupun serem juga asli. So kejadian yang keempat itu aku pindah tuh. Jadi kelas 2 SD itu aku
Udah selesai kelas 3-nya pindah ke Banjarnegara. Ke Banjarnegara ke tempat nenek aku juga, tapi nenek aku yang dari papaku. Aku pindah di sana, sok jadinya semuanya baik-baik aja, semuanya baik-baik aja. Sampai akhirnya aku SMP. Waktu itu di pertengahan kayaknya deh. Di pertengahan, jadi kan aku kalau misalkan ke SMP naik bus dulu tuh, bus habis itu jalan. Nah, pas mau nyampe depan SMP-nya ini, sekolahannya, itu jalannya tikungan banget waktu itu, kayak gini, tikungan banget. Terus ada truk gitu kan, ada truk, aku nggak nyadar, aku jalan sendirian tuh, nggak tahu gimana. Aku sebenarnya kalau ada kecelakaan kayak gitu kayak tadi nggak nyadar gimana ya. Ya udah happy aja waktu itu, aku sambil dengerin musik pakai headset kayaknya. Nah, aku nggak nyadar, nggak tahu gimana, aku tuh baju seragam aku, mungkin karena truknya terlalu mepet dan akunya terlalu ke tengah atau gimana, aku nggak nyadar sama sekali. Baju aku tuh kecantol sama truk gitu loh, nggak tahu ada cantolan untungnya yang jadi untung gitu. Truknya ini larinya nggak, yang jalannya nggak cepet gitu loh. Kalau misalkan cepet, pastinya sih aku udah kegeret dan nggak tahu lagi aku masih ada atau enggak. Asli, kejadian aku tuh tragis banget gitu. Tapi alhamdulillahnya cuman dia kayak ini gitu, apa namanya, pelan. Terus orang-orang yang di belakang aku, mungkin teman-teman aku, terus pada teriak-teriak gitu, dan aku tuh emang udah ngerasa kayak ketarik gitu loh, kayak ketarik. Terus abang-abangnya tuh dengar dan dia berhenti langsung. Tapi baju aku keadaan udah sobek. Aku nggak jadi sekolah. Aku jadi sekolah deh waktu itu. Aku jadi sekolah, tapi aku di UKS. Pernah sesekali sih masuk ke sekolah, masuk ke kelas, tapi ya lebih ke UKS waktu itu karena emang sakit banget, udah ketarik agak jauh gitu loh, udah dari misalkan dari sini udah ke sini, kayak yang udah lumayan jauh, sampai sininya tuh biru. Itu kenapa biru, pokoknya pulang-pulang aku bilang gini, pas udah makan, aku pas balik nggak langsung ngomong, kayak pas makan bilang, nek tadi aku matua, karena aku bilangnya matua, mak tadi aku ini apa namanya, ada kejadian gitu kan. Ini aku kecantol, makanya baju yang itu rusak kan. Emang aku langsung ke kamar kan, itu rusak lah. Kenapa? Pokoknya di sini pas dilihat langsung kayak biru-biru semua. Terus malamnya dipanggilin tukang urut, diurut. Terus emang sakit banget ya Allah. Pokoknya aku tuh kenapa sih selalu ngalamin kayak gitu, hal-hal yang mengerikan. Tapi alhamdulillah masih selamat, alhamdulillah banget sih itu. So lanjut ke kejadian yang kelima ya. 5 itu aku kan kelas 8 pindah, kelas 8 kelas 9 itu pindah ke Tangerang Selatan. Terus waktu kelas berapa sih itu? Kelas 9 kemarin sih, setahun setengah yang lalu berarti ya, setahun setengah hampir 2 tahunan yang lalu itu aku baru banget bisa belajar motor, atau kayak yang baru bisa lah, pokoknya baru bisa motor. Terus aku nyoba tuh, karena mamaku sama papaku tuh nggak ngebolehin aku bawa motor sendiri. Aku modal tekad pakai motor temen aku. Jadi waktu itu aku lagi main di KFC. Terus ada temen aku tuh mau ngambil duit di tokonya dia. Terus kata aku sama siapa, sama aku aja gitu kan. Yang lain tuh juga mager, pada males gitu, ya udah sama aku. Terus aku sebenarnya deg-degan juga, tapi aku harus bisa gitu loh, kayak gitu. Aku pengen bisa. Nah, yang dia sih emang udah ragu, emang lu bisa gitu. Gue nggak yakin gitu, tapi aku bisa ayo gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ngambil ke parkirannya tuh, parkiran KFC kan ada di belakang. Aku udah tuh aku keluar dari gerbang KFC, aku iniin jalan, itu alhamdulillah baik-baik aja. Pas di tikungan baik-baik aja. Nah pas udah agak jauhan, aku tuh nabrak plat mobil, udah bukan nabrak sih, kayak udah nyinggol gitu. Kayak ini mobil tapi pelan sih, cuman nggak tahu terasa atau enggak, tapi si mobil ini udah jalan-jalan aja. Di situ aku sebenarnya udah panik banget, tapi ya udahlah, orang kayaknya juga udah pergi. Akhirnya aku udah nyampe di toko, balik lagi, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Pas mau nyampe di ini KFC-nya, kan jalan itu kan nyebrang, terus mau ke atas ke KFC-nya itu kan tanjakan gitu kan. Nah aku sebenarnya gimana ya, aku mungkin emang baru belajar, jadi nanjoknya tuh pun aku harusnya ke sini, aku malah beloknya ke sana.
pas banget di sana tuh ada motor yang mau keluar, aku tabrak, ya Allah parah banget. Dan di situ tuh apa ya, aku masih panik, jadi harusnya aku ngerem malah aku tambahin gas. Please ya Allah. Alhamdulillahnya sih sebenarnya nggak luka banyak, luka parah, tapi ini waktu itu kelingking aku tuh sakit banget, sampai di kayak giniin aja sakit banget pokoknya waktu itu, sampai berapa bulan. Tapi aku nggak bilang mama. Terus teman aku yang aku bawa itu lututnya dia lecet dikit, terus si bapak-bapak sama satu keluarga itu nggak kenapa-napa sih kayaknya, dia cuman iya nggak kenapa-napa, alhamdulillah. Dia kayak langsung menghindar gitu loh, tapi dia kayak yang kesel, mungkin kesel ya. Aku juga ya, tapi aku masih sempat maaf ya bu, maaf gitu. Tapi terus aku tuh jatuhnya parahnya tuh udah jatuh, dianya nggak jatuh nih siang aku tabrak. Terus aku udah jatuh, teman aku juga ikut jatuh, terus dia udah berdiri, aku mau ngangkat motornya, tapi motornya tuh nggak aku matiin. Itu kebiasaan pemula motor, pemula belajar motor, nggak aku matiin. Aku mau ngangkat tuh aku gas lagi, jadi ya udah aku kena lagi nih, set gitu, kayak yang udah kena lagi. Kalau kata orang mah udah jatuh ketiban tangga gitu loh, kayak gitu. Terus ditolongin sama satpam di situ kan, emang KFC-nya dempetnya sama sebelahan sama mall gitu kan. Terus ditolongin itu sebenarnya kayak sakitnya mungkin emang sakit, cuman yang lebih sakit itu rasa malunya. Di situ ramai banget ya, kalian bayangin aja di mall sama KFC. Jadi ya udah, ramenya pakai banget gitu loh. Itu aku ya udahlah, bismillah, ini buat pengalaman. Terus aku pas udahnya ada mas-mas waktu itu nolongin motor aku, dibantuin motor teman aku, bantuin ini. Alhamdulillahnya motornya nggak lecet ya. Terus aku masukin ke tukang parkir, ke parkiran bawah, terus ke atas. Terus teman-teman aku, terus aku bilang aku habis jatuh, dan mereka langsung gitu. Pokoknya lucu banget. Itu aja sih, alhamdulillah. Kalau di sini tuh kejadiannya nggak terlalu yang semengerikan yang lalu, tapi ya semoga jangan ada lagi kecelakaan yang aku alami gitu. Semoga aku selalu dilindungin, amin ya Allah. Nauzubillah min zalik, punya kecelakaan yang lebih parah, nauzubillah ya guys. Kayaknya itu aja, sekian dulu sharing cerita dari aku. So, makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. So, see you and goodbye.